Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Semua siap untuk memuji Tuhan? Mari bawa hati yang bersyukur, bawa pujian pengagungan kita bagi Tuhan kita yang besar. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Dia Tuhan yang besar. Mari bersama-sama angkat pujian ini. Kita berkata, Tuhan sanggup, tak pernah gagal. Tiada yang mustahil bagi Dia. Di depannya sukacita melimpah, di kanannya nikmat senantiasa. Bersama-sama kita berkata, na 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 na, na 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 na, aku bahagia. Bahagia, na 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 na, na 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 na, aku anak raja, ahli waris kerajaannya. Sambil lihat kiri kanan, kasih senyum depan belakang. Mari kita puji Dia, kita katakan, Dia Tuhan yang sanggup. Tak pernah gagal, tiada yang mustahil bagi Dia. Di depannya sukacita melimpah, di kanannya sama-sama katakan, nikmat senantiasa. Semua berkata, na 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 na, na 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 na, aku bahagia, aku bahagia, na 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 na, na 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 na, aku anak raja, ahli waris kerajaannya. Pujilah Tuhan yang telah menjadikan kita anak-anaknya. Mari yang bersuka cita di dalam Tuhan, ahli waris kerajaannya, angkat dua-dua tangan sambil sukacita. Puji Dia, angkat suaramu, katakan, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, aku bahagia, aku bahagia, na 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 na, na 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 na, aku anak raja, ahli waris kerajaannya, ahli waris kerajaannya, ahli waris kerajaannya. Dengan sukacita, ahli waris kerajaan. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan, malam ini malam yang ke-54 kami ibadah Misbah Keluarga secara online, live streaming. Terima kasih Tuhan, 54 malam Engkau tetap menjaga kami sehat, kuat, dan diberkati berkelimpahan. Sebab
Di dalam Kristus tidak ada lagi harapan untuk kami sakit. Tidak ada lagi harapan untuk saudara dan saya menjadi lemah dan menjadi miskin. Sebab semua sudah dipakukan di kayu salib, yaitu penghukuman kita. Dan akar-akar dari penghukuman, yaitu sakit penyakit, kemiskinan, kelemahan, kegagalan, sudah dipakukan Yesus di kayu salib. Sampaikan firman-Mu malam ini, kami siap diberkati. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang percaya dan siap diberkati, mari sama-sama angkat tangan dan kita berkata, Amin. Success people, I glorify. Katakan yes, amin. Yes, Amin. Gimana kabar saudara? Tidak ada harapan untuk sakit. Katakan dengan saya, tidak ada harapan untuk sakit. Tidak ada harapan untuk miskin. Tidak ada harapan untuk lemah. Dalam nama Yesus semua yang percaya diberkati, sama-sama berkata yes, amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semalam kita belajar tentang identitas kita sebagai anak Allah. Dalam Amsal 23 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Ya, saudaraku, sebab sebagaimana Anda berpikir siapa Anda dalam hati, demikian jugalah Anda. Nah, saudaraku, ini berbicara bahwa gambar diri kita menentukan apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, bagaimana kita bersikap. Nah, saudara, gambar diri terbentuk karena sekeliling kita. Gambar diri terbentuk karena orang tua kita. Gambar diri juga terbentuk karena seperti tadi saya katakan, dengan siapa Anda bergaul, dengan siapa Anda berbicara, dan dengan siapa Anda membuka telinga untuk yang berkata-kata tentang Anda. Termasuk yang paling penting, saudaraku, dalam Hosea pasal yang keempat ayat yang ke-6. Demikian dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umat Tuhan binasa karena tidak mengenal Allah. Ya, saudaraku, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Dalam versi firman Allah yang hidup, lebih jelas saudaraku, dalam versi FAYH, umatku hancur karena mereka tidak mengenal aku. Saudaraku, saya ulangi, Hosea 4 ayat 6, ya, dalam versi Alkitab FAYH, firman Allah yang hidup, ya, umatku dihancurkan karena mereka tidak mengenal aku. Dan itu semua karena dan itu semua adalah kesalahanmu, hei para imam. Para imam, karena kamu sendiri pun, para imam, tidak mau mengenal aku. Karena itu aku tidak mau mengakui sebagai imamku. Aku akan lupa, dalam tanda kutip, memberkati anak-anakmu, karena kamu telah melupakan hukum-hukumku. Dalam, saudaraku, dari dua versi ini, ya, versi terjemahan baru dan juga versi FAYH, kita melihat bahwa umat Allah bisa hancur. Jangankan sakit, hancur bisa. Hancur keuangan, hancur tubuhnya, hancur, saudaraku, hatinya, termasuk juga hancur keuangannya, hancur bisnisnya, hancur masa depan, hancur rumah tangga. Itu bisa, saudaraku, ya. Kenapa? Karena kurang mengenal Allah. Dikatakan gini, umatku hancur karena tidak mengenal Allah. Dan saudaraku, dikatakan yang disalahkan oleh Tuhan adalah imam yang tidak mengajar dengan benar kepada umat tidak mengenal Allah dengan baik. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tantangan yang dihadapi oleh Goliat dan oleh seluruh Israel itu sama. Daud dan seluruh Israel menghadapi tantangan yang sama, yaitu Goliat. Nah, saudaraku, Goliat menantang setiap hari
Goliat memperkatakan kalimat yang sama. Seluruh Israel mendengar perkataan Goliat, dan itu membuat gambar diri orang Israel terbentuk bahwa dia adalah, saudaraku, seperti cacing kecil berhadapan dengan raksasa. Sementara Daud di penggembalaan dia mendengar apa yang Tuhan bicara tentang dia. Buat Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan berbicara kepada Daud, yaitu apa? Sekalipun kamu melewati lembah kekelaman, jangan takut, aku gada. Sebab gadamu, gada Tuhan dan tongkat Tuhan menyertai engkau. Saudaraku, berdasarkan firman, perkataan Tuhan kepada Daud, membebar diri Daud, sehingga saat dia mendengar perkataan yang sama dari Goliat, hati Daud tidak hancur, keberanian Daud tidak luntur, dan Daud tidak takut, saudaraku, seperti Saul dan seluruh rakyat Israel yang bahkan terkencing-kencing melihat derap langkah Goliat, saudaraku. Kenapa? Itu bicara soal gambar diri kita di hadapan Tuhan. Kita sering mendengar telur Raja Wali dieremi oleh ayam, dan kemudian telur itu menetas. Saudaraku, dia adalah anak Raja Wali. Tetapi Bapak Ibu, karena dia dibesarkan oleh induk ayam, dia, saudaraku, bersama dengan anak-anak ayam yang lain, maka Raja Wali ini, saudaraku, bersikap menjadi ayam, sadar siapa dirinya. Dia selama ini nggak berani mencoba terbang, saudaraku. Dia selama ini begitu melihat hujan, ada halilintar, ada petir, dia akan terbirit-birit mencari perteduhan seperti anak-anak ayam yang lain. Kenapa? Sebab yaitu induk ayam mengajari bahwa kamu adalah ayam, inilah cara hidup kamu di tempat-tempat becek dan sebagainya, cara seperti anak-anak ayam yang lain. Sampai satu kali dia sadar, waktu dia melihat ada burung Raja Wali yang lain yang berterbangan. Dan kemudian, saudaraku, singkat cerita, induk ayam mengajak anak-anak ayam dan anak Raja Wali tadi minum di sebuah telaga. Minum, saudaraku, anak Raja ini lihat, kok tubuh dia beda dengan kakak adiknya. Dan kemudian dia lihat ke atas dan dia berpikir, aku sama dengan yang di atas. Di situ dia sadar, dia bukan anak ayam yang waktu hujan, saudaraku, ngapicrit dan kemudian caranya main becek-becek. Ini bukan levelku. Dan dia mulai mengepakkan sayapnya dan belajar terbang, dan kemudian dia sebagai Raja Wali. Tepuk tangan buat Tuhan. Nah, demikian juga Bapak Ibu, kenapa banyak umat Tuhan, banyak orang Kristen hidup penyakit, hidup di dalam kesakitan, hidup di dalam penderitaan, hidup dalam kemiskinan, kebangkrutan, gagal dan gagal, punya ekonomi jasmani up down, naik turun, hidup seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Saudaraku, itu saudara dan saya perlu tahu siapa identitas Anda di hadapan Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, seperti kemarin saya khotbahkan, Anda perlu duduk di tepi 12 mata air Elim, saudaraku, yaitu 12 rasul Yesus dan 70 murid Yesus, yang, saudaraku, instruksi Yesus buat 12 dan 70 murid ini adalah jelas: sembuhkan orang sakit, kan orang kusta, kuasai setan, dan juga beritakan kerajaan Allah. Saya sudah khotbah tentang kerajaan Allah 2 hari yang lalu. Nah, Tuhan, dari sini kita ngerti bahwa nanti setelah masa pandemi ini berakhir, ya, akan ada terjadi dari gereja A ke gereja B. Kenapa, saudaraku? Orang-orang akan mengerti. Maka saya katakan bahwa gambar diri kita, diri kita, identitas diri kita seringkali rusak karena pengajaran yang salah dari para imam yang tidak mengajar yang benar. Hosea 4 ayat 6 tadi katakan, umatku hancur karena saudaraku tidak mengenal aku, dan itu semua adalah kesalahanmu. Kita buka Malaki 2, saudaraku, ayat yang ke-6. Perjanjianku yang benar ada dalam mulutnya, harusnya ini benar yang benar, kata Tuhan, ada dalam mulut imam,
dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran ia mengikuti aku, dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Ayat 7. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta. Mestinya imam mengajar yang benar kepada umat, sehingga umat tahu siapa gambar dirinya, siapa citra dirinya. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, dikatakan tadi semalam saya sudah jelaskan, Anda bisa lihat di Facebook atau di Instagram tadi malam. Ini melanjutkan yang semalam. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, status Anda sebagai anak, kita berkenan kepada Allah sehingga kita diangkat jadi anak. Tidak. Kita diangkat jadi Allah, kita diangkat jadi anak Allah karena kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Dan waktu kita menerima Yesus, otomatis sebagai anak. Nah, status ini gak akan hilang. Saudaraku, dengan Anda mungkin ABCDE, Anda mungkin belum bisa mengikuti semua instruksi yang Yesus katakan, tapi status ini tetap ada dalam diri saudara. Banyak mengajar yang tidak betul tentang identitas diri Anda, sehingga orang membuat perhitungan dalam dirinya. Aku ini pecundang, aku ini begini. Waduh, kalau aku begini, aku bisa nggak masuk surga. Kalau aku begini, aku bisa gagal masuk surga. Saya mau katakan buat saudara, Alkitab berkata, Dia sudah membayar kita dengan harga yang mahal. Dan saudaraku, Yesus memegang kita dengan tangannya, dan Dia tidak seorang pun atau satu kuasa pun merebut saudara dari tangannya. Bagaimana sesuatu yang sangat mahal dengan mudah dilepaskan oleh Yesus. Saya beli handphone ini nggak nyampe 10 juta, tapi saya akan mempertahankan. Jika saudaraku, Anda mau mengambilnya dari saya akan pertahankan. Selain mungkin harganya katakan 7 juta, saudaraku, tapi di dalamnya ada banyak informasi, ada banyak catatan khotbah saya. Di dalamnya termasuk ada M-banking saya, saudaraku, sehingga ini sangat berharga bagi saya. Dan saya akan pertahankan jika ada seorang yang akan merebut handphone ini dari tangan saya. Demikian juga, Anda dibeli bukan dengan harga 7 juta. Saudara dan saya dibeli dengan harga yang sangat mahal, yaitu darah Yesus. Maka mana mungkin Yesus melepaskan saudara begitu saja ke tangan setan? Tidak mungkin, saudara. Nah, kembali ke tadi, bahwa orang membuat perhitungan pada diri, mengukur siapa dia, itulah dia pada kenyataan. Saudaraku, banyak orang berkata, ya namanya orang ya namanya kadang ada sakitnya. Itulah Bapak Ibu membuat kenapa saudara sakit, karena itu. Yang kedua, pemberkatan nikah di hampir 90% gereja yang pernah saya datangi, saudaraku, baik waktu saya masih muda, baik saudaraku saya sudah menjadi hamba Tuhan, dan sering kadang saya hanya datang kepada saudara atau famili yang menikah dalam ibadah pemberkatan. Seorang calon suami dengan calon istri akan berkata, ini contoh, saya mengambil engkau A, katakan ini namanya saudaraku Udin, ini namanya mungkin Kiki misalkan. Aku uril engkau Kiki menjadi istriku yang sah dan satu-satunya, dalam hal ini masih betul. Kemudian aku berjanji aku akan setia kepadamu dalam keadaan kaya dan miskin, suka dan duka. Nah, saudaraku, sepertinya rohani, tapi itu tidak alkitabiah. Dan saudara, seperti Ayub terjerat dengan perkataan, seperti itulah banyak orang Kristen yang hari ini, saudaraku, begitu mereka perjalanan pernikahan 10-20 tahun, istri atau suami sakit, mereka bertanya, Tuhan kenapa sakit? Sebab Anda sudah membuka celah pagar perlindungan dengan perkataan Anda. Hidup dan mati ditentukan lidah. 20 tahun yang lalu waktu Anda menikah, Anda sudah mengatakannya, aku akan setia dalam sehat dan sakit. Firman Tuhan berkata, no more sickness, no more weakness. Sebab Anda dan saya sudah ditebus dengan darah yang mahal. Dan harga penebusan itu bukan hanya keselamatan nanti di akhirat, tapi juga keselamatan di dunia ini, yaitu keselamatan dari penyakit, keselamatan dari kemiskinan. Tuhan sudah menebus semuanya. Maka saudaraku, saya punya semboyan
Sesuai dengan firman Allah. Bagaimana kabar saudara? Saya ditanya begitu. Tidak ada harapan untuk saya sakit. Amin. Tidak ada harapan untuk saya miskin. Amin. Tidak ada harapan untuk saya lemah. Amin. Nah saudaraku, itu yang membuat kenapa saya sehat. Karena hakim, saya cuma gimana anak-anakmu? Anak-anak saya sehat. Saya akan membesarkan anak-anak yang tidak pernah sakit. Dan betul, karena hakim sampai hari matinya. Bahkan sakit kepala pun dia tidak pernah, saudara. Nah, kenapa? Karena dia tahu siapa dirinya. Anda harus tahu siapa dirinya. Maka, sekali lagi bahwa, saudaraku, identitas diri kita terbentuk karena sekeliling kita. Identitas diri kita juga terbentuk karena, saudaraku, pengajaran para imam yang kita dengar. Ya, tidak semua khotbah harus Anda dengar. Tidak semua buku rohani harus Anda baca. Sebab saudaraku ada pengajaran-pengajaran yang saudaraku, yang membuat saudara bingung. Yang membuat saudara akhirnya gagal mengerti siapa Anda. Saya kasih contoh, 2 contoh saja. Banyak contoh orang-orang besar yang dulu tidak tahu siapa dia. Begitu dia ngerti siapa dia berubah 180 derajat. Contoh yang pertama, saudaraku Victor Serebaco. Seorang saudaraku umur 15 tahunan. Saudara, dia sering mendengar bapaknya ngomong bahwa Victor, kamu orang bodoh. Juga bilang, Victor, kamu orang bodoh. Awalnya dia marah waktu bapaknya bilang dia bodoh. Waktu ibunya bilang dia bodoh, dia marah. Kenapa? Ibuku mengatakan aku bodoh. Saudaraku, karena itu terus diperkatakan. Victor akhirnya bisa menerima bahwa dia adalah seorang bodoh. Sehingga pada waktu dia bersekolah, teman-temannya mengatakan, Victor, kamu orang bodoh. Dia tidak marah. Dia sudah menerima bahwa dia adalah orang bodoh. Dan gurunya juga mengatakan, Victor. Dan dia menerima, dia nggak marah lagi. Singkat cerita, salah satu gurunya berkata gini, Victor, kamu orang bodoh daripada kamu nerusin sekolah. Lebih baik kamu ambil keputusan. Kamu lebih baik kerja daripada kamu sekolah juga susah begini, belum tentu lulus. Ambil keputusan. Victor mendengarkan gurunya berkata demikian, akhirnya dia kerja serabutan. 17 tahun dia kerja serabutan sampai umur 32 tahun, saudara. Sampai umur 32 tahun dia bekerja serabutan. Dan saudaraku, satu kali ada kesempatan yang membutuhkan office boy. Dan Victor, saudaraku, melamar. Kemudian diteslah EQ, saudaraku. Ya, ada tahapan tes di perusahaan itu. Untuk, ya saudaraku, untuk jadi office boy pun di perusahaan itu dia harus dites. Nah, tes pertama mungkin wawancara. Nah, pas tes EQ, saudaraku, psikolog yang mengetes dia kaget. Nah, Bapak Ibu, kemudian psikolog ini ngomong, kamu EQ 161, kenapa kamu melamar office boy? Tapi karena nggak punya ijazah SMA, dan hanya itu yang dia bisa lakukan. Tetapi singkat cerita, perkataan psikolog itu, ya kamu jenius, ini hasilnya, ini buktinya, EQ kamu 161. Saudaraku, pertanyaannya, apakah EQ-nya 1 itu baru saat itu atau sudah dari lahir? Dari lahir dia udah jenius. Tapi dia nggak sadar, dia nggak menyadari bahwa dia adalah seorang jenius. Karena gambar diri, identitas diri dia terbentuk oleh perkataan orang tuanya, oleh perkataan teman-temannya, gurunya. Tetapi begitu saudaraku, satu perusahaan yang menyatakan bahwa kamu jenius, itu mengubah hidup Victor. Dia hanya punya semangat untuk menyelesaikan SMA, kalau di Indonesia kira-kira paket C. Dan kemudian saudaraku, dia melanjutkan sambil bekerja sebagai office boy, dia melanjutkan S1, S2-nya. Dan singkat cerita, dia menjadi bos, dia menjadi orang kaya. Hidupnya berubah, dia punya perusahaan, dia mimpin banyak perusahaan. Why? Sejak dia tahu siapa dirinya. Sesuatu yang terobosan besar terjadi, dia tahu siapa dirinya. Nah, saudaraku, memang begitu dia sadar, nggak langsung sukses, nggak langsung kaya, nggak langsung jadi S3, tapi sudah ada tahapan-tahapan. Tapi itu mengubah langkah kecil dia yang mengatakan, aku bukan anak bodoh, aku bisa. Itu mengubah hidup Victor seumur hidupnya. Contoh yang kedua, kita pasti sering mendengar penemu lampu Thomas Alva Edison. Sekolah, guru hands up,
Kenapa? Setiap diajar, anak ini nggak pernah ngerti. Sampainya satu kali, gurunya membuat sebuah surat kepada ibunya, kepada orang tuanya Thomas Alva Edison. Dia berkata dalam surat itu, kami para guru tidak mampu lagi untuk mengajar anakmu, karena anakmu terlalu bodoh. Saudaraku, saat itu kecil pulang. Dan saat di rumah, dia ngomong, Mama, ini ada surat dari guru. Dan guru kemudian, mamanya nerima dan dia membaca ini. Pas dia baca, dia simpan itu surat. Thomas nanya, apa bunyinya, Ma? Ibunya bilang gini, Nak, mulai besok kamu nggak sekolah lagi. Loh, kenapa? Sebab kata gurumu diubah, saudara. Kamu terlalu pintar, sehingga tidak ada yang sanggup mengajar kamu. Hanya Mama yang bisa mengajar kamu. Saudaraku, akhirnya sejarah membuktikan seorang yang dianggap goblok, yang dianggap bodoh, menemukan, saudaraku, menjadi maestro, penemu lampu, penemu apa? Ya, banyak temuan-temuan yang ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Karena apa? Ibunya berkata, kamu terlalu pintar, sehingga gurumu tidak sanggup lagi mengajar kamu. Saudaraku, saat ibunya udah meninggal, ya, ibunya udah meninggal, Bapak Ibu. Satu kali Alva Edison udah jadi orang, dia udah menemukan penemuan-penemuan seperti itu. Dia menemukan surat dari gurunya kepada ibunya. Dan waktu dia membaca surat itu, dia melihat fakta yang ada. Gurunya berkata, Ibu, kami tidak sanggup lagi mengajar anak ibu. Mulai besok anak ibu gak usah sekolah, karena anak ibu terlalu bodoh. Tapi ibunya membalikkan dengan satu kalimat yang mengubah Thomas Alva Edison. Tapi ini dikasih Tuhan. Malam ini juga saya mau katakan, Anda dan saya adalah yang rajani, bangsa yang kudus. Tolong Chris kesini dan Harvest. Saya kasih contoh buat saudara. Ya, kutip dari buku Billy Graham yang berjudul Garansi Seumur Hidup. Anda bisa membaca dalam bukunya Billy Graham apa yang saya akan contoh ini, saudara. Ya, kurang lebih begini. Nggak seperti itu tepat, tapi kurang lebih begini. Saudara dikasih Tuhan, ya. Sebentar sini. Bapak Ibu, katakan saudaraku, ya, sini, kamu sebelah kiri saya. Chris, saudaraku, ini orang yang belum kenal Tuhan, misalkan. Dia orang yang belum kenal Tuhan. Dan dia berperilaku sangat baik. Baik di sekolah, baik di rumah, baik di masyarakat. Dan dia berperilaku sangat holy, sangat kudus. Tapi dia belum terima Yesus. Dia belum terima Yesus. Dia berbuat baik. Dia tidak pernah menyontek. Dia tidak pernah mencuri. Dia tidak pernah berbohong. Dia berperilaku kudus. Pertanyaan saya, apakah Chris sudah bisa disebut orang kudus? Apakah Chris sudah disebut bahwa dia adalah, saudaraku, bangsa yang kudus? Jawabannya belum. Sebab, saudaraku, ya, tabiat dosa dan dosa warisan dari Adam itulah identitas dia. Dan itu tidak bisa diubah dengan perilaku, dengan perbuatan, dengan sikapnya Chris. Nangkap, Bapak Ibu? Katakan amin yang nangkap. Amin. Amin. Sebaliknya, Bapak Ibu Saudara, Harvest umur 12 tahun dia menerima Yesus sebagai Tuhan. Ya. Dan sejak itu saudaraku dia dipindahkan. Anda tahu arti kata gereja? Dipindahkan. Ya, dari gelap kepada terang. Ya. Itu arti kata gereja. Saudara dan saya adalah gereja Tuhan. Anda dan saya adalah umat tebusan Allah. Anda bangsa yang kudus. Anda dipindahkan dari gelap kepada terang. Anda menjadi bangsa yang kudus. Saudaraku, Harvest dari tabiat dosa, terima Yesus. Darah Yesus membeli dia dengan mahal. Dia menjadi orang kudus. Sejak saat itu dia menjadi orang kudus. Pertanyaan saya, saudaraku, ya, pertanyaan saya. Kemudian Bapak Ibu, apakah perilaku dia membuat dia semakin kudus? Perilaku dia apakah membuat dia semakin dikenal Tuhan? Tidak. Sebab dari sononya, setelah dia terima Yesus, maksud saya, dia sudah kudus, dia sudah dikenal Tuhan,
Dia sudah menjadi orang yang dikasih karena Yesus membungkus dia. Katakan amin. Saya bacakan cuplikan dari bukunya Billy Graham, penginjil besar, supaya Anda boleh memahami. Saudaraku, Billy Graham berkata begini dalam bukunya Lifetime Guarantee, atau garansi seumur hidup. Dia membandingkan manusia dengan pohon oak. Apakah orang Kristen, kata Billy Graham, benar-benar sudah kudus? Atau apakah sah untuk menjadi orang kudus? Saat pohon ek itu mulai tumbuh, dia tidak menjadi semakin pohon ek atau oak dalam bahasa Indonesia. Pohon oak tetap pohon oak. Pohon oak, ya, saudaraku, oak ya, betul ya? Oak, ya, pohon oak itu mulai bertumbuh. Dia tidak berubah menjadi sesuatu yang lain, menjadi sesuatu yang memang dirinya, yaitu pohon oak dewasa. Pohon oak ini tidak menjadi pohon yang bertingkah sebagai pohon oak. Sama halnya, Anda dan saya yang sudah ditebus oleh darah Yesus, Anda tidak menjadi kudus dengan berperilaku kudus. Anda kudus karena Yesus sudah menguduskan kita. Bagian kita adalah Tuhan menjadi seseorang sebagaimana kita telah diciptakan. Maka saya katakan begini, Yesus berbuat kasih bukan karena dia bisa, tapi karena dia adalah kasih. Yesus berbuat kudus bukan karena dia bisa berbuat kudus, tapi karena dia kudusan itu sendiri. Yesus, saudaraku, ya, Yesus mengalami damai sejahtera bukan karena dia bisa berbuat damai sejahtera, tapi karena Yesus adalah damai sejahtera itu sendiri. Itulah yang Anda dan saya punya. Sejak Anda dan saya milik Yesus, Yesus hidup dalam diri saudara. Jati diri Anda adalah orang kudus. Maka kita berperilaku kudus dengan kita dari dalam. Sebab apa, saudaraku? Sebab dari sononya kita sudah kudus karena darah Yesus. Yang lahir, Pastor Chris Payekilome berkata, saudaraku, seorang bayi yang lahir, begitu dia menjadi dewasa, apakah waktu dia, saudaraku, yang baru lahir, namanya kita sebut bayi, tapi kita menyebut itu adalah manusia, walaupun masih bayi. Begitu dia sudah menjadi dewasa seperti revival, apakah dia kemudian, saudaraku, berubah menjadi manusia yang lain? Tidak, dia tetap menjadi manusia, tapi dalam bentuk semakin dewasa. Tetapi dari sejak dia bayi, memang dia adalah manusia. Apapun yang dilakukan oleh bayi ini tidak mengubah identitas dirinya sebagai manusia. Dia memang adalah manusia. Demikian juga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sejak kita terima Yesus, kita adalah bangsa yang kudus, kita anak Allah. Nah, semakin hari kita semakin mengenal Allah, pengenalan kita kepada Allah, kita menjadi anak Allah yang semakin dewasa, sehingga kita serupa dengan Kristus setelah kita semakin hari semakin mengenal Yesus. Saya kutip lagi dalam bukunya Billy Graham, saudaraku, ya. Haleluya. Oke, ya, saudaraku, sebentar. Seorang bayi tidak semakin menjadi manusia seiring pertumbuhan, sebab dari sononya dia memang sudah manusia. Saudaraku, demikian juga Anda tidak menjadi semakin kudus seiring pertumbuhan rohani Anda, karena Anda sudah kudus. Dan dari sononya, seiring pertumbuhan rohani Anda, perilaku kita, saudaraku, didorong kita melakukan perbuatan kudus, karena memang dari sononya kita kudus. Nah, saudara, Anda lebih jelas, saya sarankan Anda membeli buku Billy Graham. Saya mengutip lagi apa yang Billy Graham katakan. Kita semua tahu kedewasaan tidak datang dalam satu langkah raksasa, tapi lewat proses. Dan kita semua, ya, diubah menjadi serupa dengan gambarnya dari kemuliaan kepada kemuliaan. 2 Korintus. Saudaraku, sekali lagi saya ulangi, Billy Graham mengatakan, kita semua tahu kedewasaan tidak datang dalam satu langkah dewasa, tapi lewat proses. Bapak Ibu, Victor Senebaku sukses berhasil menjadi orang kaya
bukan langkah raksasa, langkah kecil. Dia EQ-nya tinggi, dia bukan orang goblok. Thomas Alva Edison menjadi orang berhasil, menjadi maestro, menemukan banyak penemuan-penemuan yang berguna bagi manusia. Dimulai dari langkah kecil. Ibunya berkata, kamu terlalu pintar sehingga tidak ada guru yang sanggup mengajar kamu. Itu mengubah, saudaraku. Saya nggak kurang-kurang, saudaraku, sama om tante saya dinasehati firman Allah. Saya nggak kurang-kurang, dari kecil dipaksa ke gereja setiap minggu, sekolah minggu di sebuah gereja di Jawa Tengah, di Pemalang. Dinasehatin, bahkan mungkin dipukul, pantat, dicewer, digebuk. Bahkan saudaraku, saya juga nggak kurang-kurang. Saya pernah ditahan di kantor Polsek Pemalang, saudaraku, kelas 1 SMA, kenakalan remaja. Semalaman saya ditahan di Polsek. Nggak kurang-kurang, saya tahu bahwa merokok itu, saudara, akan begini-begini. Saya melakukan semua. Tetapi Bapak Ibu, kenapa saya nggak bisa berubah? Saudaraku, karena saya, gambar diri saya, identitas diri saya yang tercipta saya dalam pikiran saya, karena sudah berkali-kali saya dikatakan, kalau saya ingat, ya, saya dibilang anak setan, saya dibilang anak nakal, goblok, saya dibilang anak begini. Itu, saudaraku, semakin membuat itulah saya. Tapi begitu 12 November tahun 85, saya di lapangan Persib Sidolik, lapangan Persib Bandung, Pendeta Yusuf Roni khotbah, dan khotbahnya tentang cinta kasih Tuhan. Kiranya engkau mencium aku dengan kecupan. Itu dari kitab Kidung Agung. Itu mengubah saya. Saudara, khotbah itu mengubah saya. Gambar diri saya berubah, bahwa saya dikasihi Tuhan. Orang yang brengsek ini, yang gak punya orang tua, orang yang goblok ini, yang kayaknya gak punya masa depan, taunya dikasihi Tuhan. Taunya dia memilih saya, dan saya sadar itu. Anda tahu, sejak saya tahu itu, apa yang terjadi, saudaraku? Kehidupan saya, langkah kecil 12 November tahun 85 di Bandung, mengubah hidup saya 180 derajat. Tiba-tiba, saudaraku, saya berhenti merokok. Tiba-tiba saya mulai, saudaraku, nggak mau lagi minum minuman AO, anggur orang tua. Saya meninggalkan judi, saya meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama. Kenapa? Karena saya sadar, saya dikasihi Tuhan. Amin. Saya ditebus dengan darah Yesus. Amin. Dan saya kudus. Amin. Kalau saya menyaksikan ini, saya nangis, saudaraku. Betul. Karena siapa saya? Sampai Tuhan begitu mengasihi saya. Saya khotbah ini, ada kakak saya yang mendengar di Karawaci. Ada adik sepupu saya, Bu Tutut, dia tahu serumah dengan saya. Saudaraku, ada juga adik kelas saya, Ibu Ina, istri Kombes Fajar di Semarang, sedang mendengar ini. Mereka tahu siapa saya. Saudaraku, saya nggak kurang-kurang dinasihati, nggak kurang firman Tuhan. Kalau mau perjamuan kudus di gereja kami saat itu, kita harus diseleksi dulu layak apa tidak, dan sebagainya. Maka Bapak Ibu, tapi satu langkah kecil, waktu saya sadar, saya dicintai Tuhan, saya dikasih Tuhan, orang dicintai Tuhan, itulah yang mengubah saya. Amin. 12 November 85 tidak pernah akan saya lupakan. Dan sejak itu hidup saya berubah. Kemudian saya, saudaraku, saya menjadi orang kudus, bukan karena kelakuan saya, karena Yesus sudah mati buat saya dan saya menerima Dia. Dan hidup saya mulai berubah. Karena apa? Karena dari sononya, maksudnya sejak 12 November 85, saya adalah orang kudus. Dan saya bertumbuh, saudaraku. Saya bertumbuh. Dan kedewasaan semakin hari semakin nyata. Kedewasaan dalam kerohanian tidak bisa semerta-merta diputuskan oleh langkah dewasa. Jika nanti Instagram habis, saudaraku, Anda kembali invite, karena Instagram kita akan mungkin nambah sekitar 15-20 menit lagi dari malam ini. Nah, sudah dikasih Tuhan, ingat baik-baik. Dan kita semua, kata firman Tuhan dalam 2 Korintus 3 ayat 18, diubah menjadi serupa dengan gambarnya, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Billy Graham berkata, kita semua tahu bahwa kedewasaan tidak datang dalam satu langkah raksasa, tapi lewat proses. Perhatikan yang Paulus katakan, ini masih Billy Graham berkata,
kita diubah dari kemuliaan kepada kemuliaan, from glory to glory. Anda sudah kudus di dalam Kristus, sebagaimana pohon ok muda tidak semakin menjadi pohon ok seiring semakin dewasanya dia. Demikian pula ciptaan baru, yaitu Anda dan saya, tidak jadi semakin kudus atau semakin diampuni atau semakin dikenal atau semakin diterima seiring dengan kedewasaan kita. Tidak, kita sudah diterima, kita sudah dikasih Allah sejak Anda menerima Yesus. Amin. Saya sudah dikasih Tuhan sejak saya menerima Yesus. Jadi gambar diri ini, citra diri ini yang mengubah perjalanan hidup saya. Saudaraku, kemudian saya tahu bahwa Yeremia 29 ayat 11 Allah mengatakan bahwa rancangan yang ada pada Allah Agung Takariana adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, dan memberikan pada saya masa depan yang penuh harapan. Itu yang membuat saya, saudaraku, semakin tahu bahwa tidak ada harapan untuk masa depan suram. Tidak ada harapan untuk masa depan suram. Tidak ada harapan untuk gagal. Tidak ada harapan untuk sakit. Amen. Sebab semua penyakit kita sudah diselesaikan Yesus di kayu salib. Ingat baik-baik, Yesus dihukum 2 kali. Tidak ada dalam sejarah Yahudi dan Romawi saat itu seseorang mengalami penghukuman 2 kali. Seseorang yang berbuat jahat dan setimpal mati, dia harus dihukum mati, langsung disalibkan. Tapi seseorang yang berbuat yang tidak setimpal dengan hukuman mati, dia hanya dicambuk 39 kali, setelah itu dibebaskan. Tapi Yesus mengalami hukuman cambuk, setelah itu disalibkan. Hukuman cambuk untuk apa? Dia dicambuk, dia dihancurkan. Untuk apa? Saudaraku, dia babak belur di dunia, supaya Anda tidak babak belur di dunia. Sakit, penyakit, kemiskinan, itu yang membuat Anda babak belur, sudah ditanggung Yesus saat dia mengalami cambukan. Dan saudaraku, itu namanya keselamatan atau selamat di dunia. Kemudian Yesus, saudaraku, dihukum, disalib, di kayu salib, mati. Untuk apa? Dosa saudara dan saya. Artinya Anda dan saya sudah ditebus dari semua penyakit, dari semua kemiskinan, dari semua kelemahan. Dan itu perlu Anda ketahui hari ini. Mungkin para pengajar yang selama ini mengajar Anda mengatakan bahwa Anda A, Anda B. Malam ini saya katakan, Alkitab mengajar kita seperti apa yang tadi Billy Graham katakan, saudaraku. Anda sejak Anda terima Yesus, Anda diterima oleh Allah. Anda menjadi bangsa yang kudus, dipisahkan, saudaraku. Katakan dengan saya, dipisahkan dari gelap kepada terang. Saudaraku, jadi apa yang kita lakukan hari ini, sepertinya kita mau menunjukkan perilaku kudus. Itu bukan membuat Anda semakin kudus, tidak. Tapi itulah kedewasaan kita. Kita bersatu kemuliaan kepada kemuliaan. Katakan yes, amin. Nah, kedewasaan tidak bisa datang dalam satu malam. Seiring kita mengenal Allah, mengenal Tuhan, kita makin lama serupa dalam gambarnya. Artinya, perjalanan hidup saudara dan saya, perjalanan saudaraku, kehidupan Anda, bukan dari kehinaan kepada kemuliaan, tapi dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amin. Dulu waktu Anda terima Yesus, Anda diambil dari kehinaan kepada kemuliaan. Setelah Anda mengalami kemuliaan, Anda berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Status saudara sebagai akti tidak akan pernah hilang selama Anda tidak menyangkal Yesus. Saudaraku, dengarkan baik-baik, ya. Sebentar, kalau masih ada dari Billy Graham, saya selesaikan dulu, saudaraku. Oke, baik-baik ya. Oke, cukup, ya. Nah, baik. Itu yang tadi saya gambarkan buat saudara. Dari sini kita mengerti, Anda dan saya, dengarkan baik-baik, no more sickness. Anda sadar bahwa Anda, ingat, kuasa yang ada di dalam diri Anda. Sebab dia yang ada di dalam diri Anda jauh lebih besar daripada dia yang ada di dunia ini. Sadarkah Anda bahwa I can do all things, segala perkara dapat kulakukan di dalam dia. Apa yang tidak bisa Anda lakukan dengan Yesus? Firman Allah berkata, sekalipun engkau ada di dunia, tapi engkau bukan warga kerajaan dunia, engkau warga kerajaan Allah. Amen. Dan hidupmu diatur dari sana. Tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisi yang ada. Setelah Anda memahami ini, saya percaya
gambar diri ini akan mengubah cara pandang Anda. Gambar diri ini akan mengubah cara Anda hidup. Kenapa Daud berani menghadapi Goliat, sementara yang lain nggak berani? Karena Daud tahu siapa yang ada di dalam dirinya. Daud tahu bahwa terlebih besar dia yang ada di dalam diri Daud dibanding Goliat. Maka saudaraku, apa yang Daud katakan, karena itu tercermin siapa dia. Ingat saudara, Yosua dan Kaleb, 10 orang pengintai berkata bla 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 bla, tapi Yosua dan Kaleb berkata begini, orang-orang yang ada di kanan itu bangsa yang tinggi-tinggi besar, bangsa enak, tapi kita punya Allah yang lebih besar. Kenapa? Karena dia mengenal Allahnya. Hari ini saudaraku, banyak orang akan berkata, ini musim yang sulit, ini musim yang sepi, ini musim yang susah, ini masa-masa yang sulit. Memang itu sikon. Tapi kalau Anda tahu siapa Anda di hadapan Tuhan, siapa identitas Anda, saya mau katakan buat saudara, Anda adalah warga kerajaan surga. Kita hidup di dunia, tapi hidup kita diatur dari surga. Mari lebih lagi memuji Tuhan kita yang besar. Tinggikan, agungkan, muliakan Dia. Haleluya. Besar Kau Tuhan, ajaib kuasa-Mu yang mengangkatku jadi anak-Mu. Mulia Kau Tuhan ada dalamku, hidupku penuh kedahsyatan-Mu. Kuasa salib-Mu telah mengubahku, kini ku adalah ciptaan baru. Kuasa kasih-Mu telah membawaku
Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.